Ketika si pencuri itu melihat boneka kayu itu berlari dan berjalan sendiri, ia ingin mencurinya dan menjualnya. Berkat kau, aku bisa punya banyak uang. Aku kaya sekarang. Lepaskan aku! Aku anak kecil sungguhan. Aku bukan boneka kayu. Gepetto menyusuri pantai dan terus memanggil nama anaknya. Tepat pada saat itu, ia melihat orang asing, pria bertubuh besar yang membawa bungkusan besar di belakangnya. Ia menghampirinya dan bertanya, apakah ia melihat boneka kayu anak-anak? Karena hafal dengan suara ayahnya, Pinocchio mulai berteriak. Ayah, aku di sini! Aku di sini! Ketika Gepetto mendengar suara dari anaknya Pinocchio, ia langsung meminta pria itu mengembalikannya. Sementara pria itu mengatakan bahwa ia akan menjualnya dan mendapatkan uang banyak, lalu mendorong Gepetto dan meneruskan perjalanannya. Seketika itu, Pinocchio coba untuk berbohong dari dalam bungkusan tersebut. Aku juga seorang pencuri. Aku juga punya uang yang banyak. Warna rambutku warna merah. Lalu sekejap, hidungnya menjadi panjang dan bungkusan itu sobek. Ia segera melompat keluar dari lubang itu dan lari ke arah ayahnya Gepetto. Ayah! Anakku. Ketika si pencuri menyadari hal itu, ia sangat marah dan menghampiri mereka. Gepetto melemparnya ke laut dan mengenai jaring. Si pencuri itu terjebak dalam jaring dan kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh ke laut. Gepetto dan anaknya Pinocchio saling berpelukan erat. Suatu hari, Larina sedang keluar untuk berjalan-jalan di dalam hutan. Ia mencabuti buah-buah yang belum matang dan melemparkannya ke dalam sungai. Sementara itu, ada seorang wanita tua yang berjalan pelan menghampirinya. Halo gadis cantik, aku sangat lapar. Bisakah kau juga memberikanku buah? Larina memberikan wanita tua itu buah stroberi liar yang tidak manis, yang baru saja dipetiknya. Ibu, makanlah sebanyak yang kau mau. Ini adalah buah stroberi yang paling enak seluruh dunia. Wanita tua itu merasa perutnya sakit setelah ia memakan buah stroberi tersebut. Apa ini stroberi yang enak? Tapi terima kasih. Ketika Larina berlari pulang ke rumah, wanita tua itu tertidur. Kenapa wanita tua itu ada di rumah kita? Baunya saja sangat busuk. Mangita lalu menyiapkan sup panas dan teh herbal untuk wanita tua itu. Di sisi lain, Larina diam-diam membuang sup itu dan menaruh tanah ke dalam teh herbal itu. Mangita yang kelelahan karena melakukan pekerjaan rumah sendirian setiap hari, akhirnya jatuh sakit dan terbaring sakit di kasur. Ketika wanita tua itu melihat gadis muda itu yang pernah menolongnya sedang sakit dan demam, ia sangat sedih dan menangisinya seharian. Larina yang sedang melihat mereka dari jendela tertawa sangat keras. Tiba-tiba, wanita tua itu berubah menjadi peri yang cantik. Larina sangat terkejut telah melihat seorang peri. Ia segera masuk rumah dengan senang. Kau seorang peri. Aku mengizinkanmu masuk ke dalam rumahku. Kau berutang padaku. Berikan aku rambut terindah seluruh dunia. Ayo gunakan sihirmu dan wujudkan impianku. Kenyataannya, peri itu melihat Larina pertama kali sebelum berubah jadi wanita tua untuk melihat apakah ia orang baik atau tidak. Aku telah berikan satu kesempatan padamu untuk melakukan hal baik. Tapi kau selalu melakukan hal buruk. Seketika itu, sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke kanan dan ke kiri. Rambut Larina berubah menjadi akar. Rambutku, ada apa dengan rambutku? Kenapa jadi begini? Larina berlari ketakutan ke arah sungai dan segera melihat rambutnya yang melayang-layang di atas kepalanya. Tiba-tiba, rambut akarnya itu tersangkut ke dalam tanah. Aku menjadi buruk rupa. Aku tidak mau lagi melihat diriku. Sementara itu, sang peri memberikan Magnita buah blueberry dan Magnita akhirnya pulih kembali. Jadi kau akan melempar aku ke perapian dan mengubahku menjadi ratu air? Hah!
Serpihan es, terbanglah dengan kuasaku. Temukan anak laki-laki ini, buat mata dan hatinya jadi milikku. Biarlah matanya menjadi jahat terhadap semua hal, dan biarlah cinta di hatinya hilang. Perintah Ratu Salju kepada serpihan es itu. Tiba-tiba, badai salju mulai berhembus di depan rumah Gerda. Serpihan es bergerak cepat ke arah Gerda. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kay membuka jendela. Gerda langsung berteriak, "Kay, berhenti!" Tapi sudah terlambat. Ah, mataku! Ada yang menyengat mataku! Ah, hatiku! Apa yang terjadi? Pada saat itu, kutukan Ratu Salju dilaksanakan oleh serpihan es. Mata dan hati Kay tertusuk dan dia berubah menjadi orang lain. Gerda bertanya apa yang terjadi pada Kay, tapi Kay membentaknya. Tidak, aku baik-baik saja. Jangan ganggu aku. Kay terlihat aneh. Kay tak pernah kasar pada Gerda seperti ini. Gerda tak mengerti kenapa Kay tiba-tiba bersikap kasar seperti itu. Sikap kasar Kay berlanjut hingga keesokan paginya. Saat Kay mengeluarkan kereta luncurnya dari taman, Gerda bertanya Kay mau kemana. Tapi Kay memarahinya lagi. Kay melompat ke kereta luncurnya dan segera pergi. Gerda berlari mengejarnya, tapi Kay tak terkejar. Tiba-tiba dengan naik kereta luncurnya, Ratu Salju muncul entah dari mana dan Kay mulai mengikutinya. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. "Kau di sini, aku menemukanmu." "Kay, ini Gerda. Kau ingat aku?" Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Hahaha, hatinya sama seperti semua yang ada di sini, telah berubah menjadi es. Gerda tidak memedulikan ucapan Ratu Salju. "Lepaskan dia, dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga." "Tidak, kau takkan berhasil. Kay, aku mencintaimu." Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya lila. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi lila lagi. "Terima kasih banyak. Kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal." Saudarinya yang pemalas merasa iri saat melihat saudarinya kaya raya. "Lihat koin-koin itu. Aku harus bekerja pada keluarga kaya raya. Jika saudariku mendapatkan mutiara, aku akan mendapatkan zamrud." Ia berjalan siang malam. Sedikit jauh di jalan, ia bertemu pohon yang memiliki ranting-ranting kering. Pohon itu memohon bantuan pada si gadis. Halo gadis muda, maukah kau membersihkan? Aku tak akan berurusan denganmu di tengah terik matahari. Rambutku bisa rusak. Dadah. Si pemalas berjalan lagi. Ia melihat perapian yang retak dan rusak. Perapian itu memohon bantuannya. Aku tak bisa mengotori tangan mungil lembutku. Cat kukuku bisa rusak. Dadah. Si pemalas tak membantu perapian pula. Lalu ia bertemu dengan anak domba yang kotor, hitam seperti arang, dan domba itu memohon bantuan untuk memandikannya. "Idih, jijik sekali. Jangan halangi aku, anak jorok." Gadis pemalas melarikan diri. Dasar anak domba pemalas, masa tidak bisa mandi sendiri? Ia tiba di sebuah rumah mewah.
si pemalas memanfaatkannya dengan meminta pekerjaan pada 7 peri pemilik rumah. Pemimpin peri memintanya tinggal selama setahun dan membersihkan hanya 6 buah kamar saja. Jangan lupa gadis muda, kau takkan pernah diperbolehkan memasuki kamar ke-7. Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar itu selama berbulan-bulan. Namun suatu hari, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memasuki kamar ke-7. Alih-alih koin emas dan perak, ada banyak lebah dan kelelawar di dalamnya. Lebah-lebah menyengatnya sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh. Ia merasa kesakitan. Gadis itu segera meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Saat berlari, ia melihat anak domba yang pernah dikecewakannya. Tubuh domba itu dipenuhi mutiara. Si gadis mencoba menangkap domba untuk mendapatkan mutiara, namun domba itu berlari menjauh. Gadis itu lanjut berjalan dan merasa sangat lelah. Saat itu ia bertemu dengan perapian yang permintaan bantuannya ditolak si gadis. Ada beberapa roti hangat di atas perapian itu. Ketika si gadis berniat membeli sepotong roti, perapian memanas dan tangan gadis pemalas terbakar. Panas, 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 panas. Ketika si gadis berlari menjauh, ia bertemu dengan pohon yang ditolaknya saat memerlukan bantuan. Ada begitu banyak buah pada dahan pohon itu. Saat gadis malas mencoba memetik beberapa buah anggur, pohon itu miring ke kanan. Begitu si gadis berlari ke kanan, pohon itu condong ke kiri. Karena lelah berlarian, si gadis akhirnya menyerah untuk mendapatkan buah itu. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya, hingga akhirnya tiba di rumah. Rapunzel tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya ketika dia memasuki tenda kecil lain di depan karena bocah kayu Pinocchio sedang melihatnya dari dalam sangkar sambil menangis. Pinocchio, apakah kau yang sedang menangis? Siapa yang menguncimu seperti ini? Tidak, aku tidak sedang menangis. Begitu dia mengatakan ini, hidung Pinocchio bertambah panjang. Rapunzel memaksanya untuk berterus terang. Tetapi setiap Pinocchio mengatakan, Aku tidak menangis, aku baik-baik saja. maka hidung kayunya semakin bertambah panjang. Pinocchio, kenapa kau harus berbohong? Aku melihatnya. Lihat, hidungmu semakin panjang. Cepat katakan padaku, siapa yang mengurungmu seperti ini? Pinocchio mengatakan pada Rapunzel bahwa pemilik sirkuslah yang telah mengurung dan menipunya. Apalagi semua dipaksa harus bekerja di sini. Ucapnya, Rapunzel tampak sedih dengan keadaan yang dialami Pinocchio dan yang lainnya. Ternyata tidak ada seorang pun yang bahagia di sirkus yang membuatnya penasaran. Baiklah, aku punya ide yang sangat bagus. Rapunzel segera pergi dan muncul di depan pemilik sirkus. Hai, kau pemilik sirkus. Aku adalah pesulap yang terkenal. Aku punya lemari yang ajaib. Aku bisa membantumu memiliki uang yang sangat banyak. Pemilik sirkus yang jahat menerima tawaran itu begitu dia mendengar tentang uang. Sirkus penuh sesak. Setelah akrobatik dan pertunjukan seru, Rapunzel muncul di panggung. Pada pertunjukan kali ini, aku undang dengan hormat pemilik sirkus. Beri sambutan tepuk tangan. Pemilik sirkus naik ke panggung, diiringi tepuk tangan dan memasuki lemari, tidak menyadari segalanya. Bim salah bim.
Setiap bagian lemari terkunci. Orang yang telah kalian lihat telah memaksa yang ada di sirkus ini untuk bekerja. Dia orang yang sangat jahat. Ayo teman-temanku, pergi dari sirkus ini. Hei orang asing, apa yang kamu lakukan di kebunku? Kebun dan rumahmu ini berada di wilayah berburu kami. Itu sebabnya kamu harus mengosongkan rumahmu secepatnya. Kami akan menghancurkan rumahmu dan membangun pondok berburu di sini. Oh, tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Aku telah tinggal di rumah ini bertahun-tahun. Jangan persulit keadaannya, wanita tua. Jika kau tidak tinggalkan rumah ini, kami akan merobohkannya saat kau tertidur di malam hari. Oh, Emily, kamu harus segera datang. Aku butuh bantuanmu. Emily meninggalkan kristiknya dan berpegangan pada tali, menuruni sumur. Sebuah suara menakutkan mulai mengguncang dalam rumah. Saat 3 pemburu gemuk membuang keluar benda-benda dalam rumah satu persatu. Aku adalah roh rumah ini. Sekarang aku akan menemuimu. Pemburu takut dengan suara itu. Saat mereka melihat sekeliling, dengan cepat vas bunga di atas meja jatuh dengan keras. Bagaimana vas itu jatuh? Kau menjatuhkannya. Tidak, bukan aku. Dia. Tidak, kakimu pasti membenturnya. Berhentilah membuat suara seram itu. Aku tidak membuat suara itu. Apa yang kamu katakan? Itu bukan kami. Saat para pemburu sedang berdebat di antara mereka, buku-buku mulai berjatuhan sendiri ke lantai. Para pemburu tidak tahan dengan rasa takut dan kabur keluar. Kepalanya keluar dari belakang kursi, tempatnya bersembunyi dan tertawa pelan. Suatu hari, ibu mereka memberikan segenggam emas kepada mata 3 dan mata 1. Belilah baju baru untuk dirimu sendiri dengan emas ini. Kalau suatu saat amplop undangannya sudah sampai, kau bisa memakainya untuk pesta dansa, ujarnya. Saat gadis-gadis itu berebutan untuk berbagi emas, 2 mata memperhatikan mereka dengan sedih. Ibu, aku juga ingin membeli gaun untuk pesta dansa. Bisakah kau memberiku emas juga? Ibunya mengeluarkan anting-anting tua yang tidak berharga dari sakunya dan melemparkannya ke depan 2 mata. Ambil ini, jika itu berharga, kau bisa menukarnya dan membeli apa yang kau inginkan, ucapnya. 2 mata meninggalkan rumah sambil menangis. Karena ibunya menyayangi mata 1 dan mata 3, namun dia selalu memperlakukan mata 2 dengan buruk. 2 mata memperhatikan kilatan di tepi sampah tidak jauh dari situ. Ketika dia mendekat dengan rasa ingin tahu, dia melihat bahwa itu adalah sepasang sepatu merah. Saat dia hendak mencoba, teriakan ibunya menghentikannya. 2 mata, cepatlah kemari dan siapkan kami makan. 2 mata dengan cepat memasuki rumah dan menyembunyikan sepatunya di bawah selimut tanpa ada yang mengetahuinya. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Saat mata 1 dan mata 3 sedang mencoba pakaian baru yang mereka beli dari pasar, sebuah amplop emas masuk dari bawah pintu. Ibu yang menemukan amplop itu berteriak kegirangan. Anak-anak, bersiaplah. Kita akan pergi ke pesta dansa. Sementara gadis-gadis itu bersiap-siap dengan cepat, 2 mata meminta untuk memakai salah satu pakaian saudara perempuannya. Ini milik kami. Kau tidak boleh memilikinya. Dan kau tidak bisa pergi ke pesta dansa dengan pakaian ini. 2 mata pergi ke kamarnya dengan sedih. Saat saudara perempuan dan ibunya meninggalkan rumah untuk pergi ke pesta dansa, dia mengambil sepatu yang dia sembunyikan di bawah selimut. Sepatu merahku. Aku tidak bisa pergi ke pesta dansa dengan hanya mengenakanmu. Aku butuh baju baru. Saat 2 mata mengenakan sepatu merah, pakaiannya yang compang-camping hilang dan berganti dengan gaun berkilauan yang indah. 2 mata tidak percaya dengan keajaiban sepatu merah itu. Dan segera pergi ke istana dengan penuh semangat.
Ketika dia memasuki ruang dansa, mata satu, mata tiga, dan ibu mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Oh, tidak mungkin. Dua mata tampak begitu cantik dengan sepatu ajaibnya, sehingga gadis-gadis muda lainnya tidak bisa beranjak dari tempat duduk mereka dan memperhatikannya dengan penuh kekaguman. Saat si tiga mata, satu mata dan ibu mereka meninggalkan istana karena malu, si dua mata menari seperti seorang putri sepanjang malam dengan sepatu merahnya. Karena hatinya yang penuh kebaikan, pantas mendapatkan yang terbaik dari segalanya.